Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC yang istilahnya high end lah ya masuknya ya kalau udah spek kayak gini. Akhirnya ada RTX 3000 series di konten saya, ada Mobo Z juga. Oke. Wah, ini panjang ini pasti durasinya. Jadi nanti video ini gua akan split jadi dua ya. Yang pertama rakit doang. Yang kedua testingnya, baik game maupun ya testing PC-nya. Untuk previewnya gue masih nggak tahu apakah masuk ke proses rakit atau yang kedua atau dua-duanya. Yang jelas ini akan gue split videonya, part satunya rakit dan part 2-nya itu testing. Kenapa gue pisah kayak gitu? Durasinya bisa panjang banget soalnya kalau gue rakit, preview, testing gitu loh. Secara untuk ngerakit PC ini cukup kompleks teman-teman. Ya lu udah bisa ngebayangin sendiri lah ya dari komponen-komponennya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja gua jabarin dulu komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Aigo Dark Flash DLX22 yang warna hitam. Motherboardnya pakai MSI Max Z590 Tomahawk Wi-Fi. Prosesor pakai i5 Gen 10, i5 10400F. RAM-nya dari Adata Spectrix D41 2x8GB. Untuk coolernya di sini pakai liquid dari NZXT yang versi Kraken X53. Storage yang pertama ada NVMe 500GB dari WD Black, ini Gen 4. Storage yang kedua ada SSD SATA dari Samsung 870 EVO. Untuk graphic card-nya dari MSI Gaming XRTX 3060. Power supply-nya Cooler Master MUE 750. Dan tambahan 7 fan dari Dark Flash DR12 Pro. Ya teman-teman, kurang lebih begitulah speknya ya. Dan untuk harganya adalah 30 juta. Ya, lu nggak salah lihat, 30 juta untuk spek PC seperti ini. Ini termasuk high end nggak sih? Setahu gue sih ini masuknya ke high end lah ya. Mobo udah kelas tinggi, VGA juga udah 3000 series gitu loh. Liquid udah pakai NZXT juga, udah mantap. BTW spek ini bener-bener keinginan dari si ownernya ya. Dari Mas Iben di Aceh, ini bener-bener ownernya ini orang Aceh. Dia pengen, bang gue pengen casingnya begini, gue pengen ada cooler begini, ada NVMe, ada SATA, ada gini-gini, pokoknya ini dia semua yang pengen. Tapi awalnya untuk Mobo dia mintanya B560, cuman gue nanya, mas emang ada rencana upgrade gak nanti suatu saat kayak ke i5 Gen 11 atau i7 Gen 11? Kata dia, ada mas, kalau misalkan ada ya udah langsung aja Mobo Z, harganya beda tipis atau gua, dan ya udah akhirnya terpakailah Mobo Z. Aduh, BTW kemarin ada yang komen nih pas gue di komunitas, gue komen hilang. Dia itu, ini gue cerita ya, ada yang komen gini, bang lu udah pernah pegang RTX 3000 series belum? Gue bilang, belum coy, masih 2000 series. Terus dia balas gini, nggak usah ngarep bang, mungkin lu gak akan pegang. Terus gue bilang lihat aja, nanti gue pegang sebentar lagi gitu, doain aja gitu. Kejadian, terpegang ini 3000 series oleh tangan saya. Oke, itu cerita aja ya, cerita iseng-iseng. Aduh, ini rakitnya berapa lama gue ini, karena kompleks teman-teman. Di casingnya aja posisi fan itu ada 7, depan 3, atas 3, belakang 1, ditambah water cooling. Terus di rakitan ini juga gue sebenarnya penasaran sama si konfigurasi prosesor, motherboard, dan NVMe-nya. Secara di video sebelumnya, rakitan-rakitan sebelumnya, kalian udah ngeliat Mobo B560 pakai prosesor Gen 10, pakai SSD Gen 3 di slot paling atas itu dia nggak bisa. Nah ini kan pakai SSD Gen 4. Apakah SSD Gen 4 ini bisa berjalan di slot yang paling tinggi, atau gue harus pasang di tengah dan di bawah lagi? Gue masih belum tahu, nanti kita lihat aja. Yang jelas ini akan menjadi rakitan termahal saya sampai saat ini teman-teman. Tersulit lah. Mari kita lihat, dibilang sulit juga ngerakit mah sama-sama baik lah. Mungkin deg-degannya beda kali ya, karena ini barangnya mahal. Lu harus coba deh duduk kayak gue di sini deh, ngerakit kayak gini, deg-degannya beda cuy. Ya udah deh ya, nggak usah lama-lama. Langsung aja ke proses rakitan motherboard Mobo prosesor RAM.
sama SSD. Oke, mari kita rakit. Oke, ini dia, kita sudah masuk ke proses pemasangan. Cukup sepi juga ya, karena di sini cuma masang prosesor RAM sama SSD. Untuk coolernya gua masangnya harus nanti teman-teman, pada saat pada saat udah masuk ke dalam casing gitu. Nggak bisa kita sekarang testing di luar karena ini pakai I/O. Repot juga kalau gue udah pasang I/O terus bongkar pasang lagi gitu. Oke, supaya ini tangan jadi kagak enak ngelihat anjir, ngerakit. Tangan perban-perban kayak apaan tahu. Kalau dibuka jelek. Oke. Bismillah ya, teman-teman. i5 10400F. Oke. Oke, sudah. Rapiin lagi biar nggak berantakan. Sep. Nah, SSD-nya, kalau ini Gen 10, berita yang masuk kemarin adalah kalau gue pasang ini SSD Gen 4, si SSD Gen 4 ini akan berjalan mengikuti kemampuan si Gen 10. Jadi nggak akan sampai ke 7000 Mbps. Saya tidak tahu itu benar atau enggak. Ini kita coba pasang di sini dulu aja. Kalau misalnya nggak kebaca, baru nanti gue pindahin ke tengah ataupun ke bawah. Kalau di atas kebaca, ya kita akan pasang di atas. Wah, nggak enak tangan gue nih. Oke, pinggirin dulu. Oke, ini ada bantalan di situ. WD Black. Kenapa ya SSD kayak gini bisa mahal banget gitu ya? Oke, ini segimana? 3 ya. Oke, terus pasang ininya dulu. Mountingnya di nomor 3 tadi ya. Oke. Nanti kalau misalkan, bang salah lu bang, masangnya harus di bawah. Kalau misalkan nggak bisa ya udah ntar gue pindahin ke bawah, tenang aja. Tuh gue masang sampai bergetar-getar. Allahu Akbar, tuh ini bautnya sampai kamu masuk. Ayo dong. Nah, gitu. Dimiring. Nah. Oke. Nah, ini ada ininya kan, heatsinknya. Remove dulu. Bang, nggak dibuka lu. Heatsink belakangnya. Buka sama gua, kalem. Bang. Oke. Ini juga ada plastiknya, gue lepas aja kali ya. Apa nggak usah, nanti dulu deh. Ya, ntar aja kita lepasnya. Oke, mau bawa prosesor apa nih? SSD RAM. Udah lama gue nggak ngeliat ada D41. Buka aja kali ya. Nanti pas udah mau pengiriman baru ditempel lagi. Takutnya nanti gua testing meleleh aja. Meleleh nggak sih? Harusnya enggak kan ya? Tapi nggak tahu juga deh. Kita main aman aja. Plastiknya dibuka. Oke, ini dia RAM-nya. 1 keping. Dan 2 keping. Oke. Mau bawa prosesor, RAM, dan cooler
Dan cooler dan SSD sudah. Sekarang mari kita ke liquid coolernya. Oke, ini dia NZXT, NZXT itu kalian baca. Kraken X53. Ini bukanya gimana sih, gue lupa. Oh iya. Padahal gue yang kemarin unboxing tapi lupa cara bukanya, coy. Tidurin, tarik. Mau sih. Nah, itu bawain dulu deh. Soalnya kemarin cuma di unboxing doang, terus gue masukin lagi, gue rapihin lagi. Oke, yang mana yang harus kita pasang sekarang? Ke bawah dulu. Biar kagak pusing gue. Ini kalau nggak salah ini udah mounting buat Intel deh. Tinggal dipasang sama yang ini. Nanti ini masuk ke mobo. Ini buat fan-nya. Ini kabel yang ntar dulu. Gue masangnya di mana teh, di situ ya, berarti masuk ke kabelnya itu. Gue lihat posisi casingnya dulu. Aduh. Oke, iya, berarti fan-nya ke sana. Si kabel ininya, nah jadi nanti tuh ini begini nih. Nah begitu. Ininya harus ke sana. Fan ini kabelnya ke sini nih. Nah, biar tidak bingung. Oke. Ini masukin dulu. Ini bisa dicepetin ya, teman-teman. Oke, fan sudah. Ini posisinya gue harus urut lagi nih. Seperti begini nih. Gini ya. Set. Kalau nggak bisa juga sih kayak diputar balik begini. Ya. Kurang lebih gitu. Soalnya kalau gini kebalik ntar si logo NZXT-nya. Oke. Sekarang ini adalah splitter fan-nya ya. Pasang dulu aja. Tuh, ini 2. Terus ini ada colokan Type C-nya, Type C micro deh. Micro untuk ke motherboard.
satu lagi colokan untuk power pumpnya dari SATA ya. Nah, jangan kebalik nih. Oke. Nah ini nih. Sip. Sekarang gue masukin mounting ini ke motherboard. Oke, balik lagi ke motherboard. Ini mountingnya harus dipasang dulu ke belakangnya. Tuh ya. Masukin empat-empatnya. Kalau udah, ini ada bautnya. Dikencengin aja. Ada 4 biji, jadi ada yang buat LGA, ada yang buat AM4, ini si Kraken bisa pokoknya. Ada 2 lagi. Oke. Oh ya, jadi untuk coolingnya ternyata ini bisa diputar ya posisi logo NZXT-nya. Jadi gua akan pasang seperti ini, dengan ini nanti diputar seperti ini. Jadi ngadepnya tidak kebalik, kabelnya juga tidak belibet. Oke. Nah, sekarang kita tinggal berhubungan dengan casing nih. Gua mau masang power supply dulu, ini bagian motherboard, dan cooling sudah selesai. Oke, ini casingnya gue harus ngebuka beberapa partnya dulu, seperti pintu samping. Kita taruh bawah dulu biar tidak bahaya. Samping sini juga. Jadi harus dilepas dulu semua. Dan bagian ini. Oke. Jadi pertama gue harus pasang power supply dulu. Power supply, habis power supply baru 3 fan di depan. Habis itu gue ngelepasin ini, baru deh kita masukin motherboard. Oke, sekarang gue pasang power supply dulu. Power supply sudah, sekarang gua mau ngelepas si VGA holdernya dulu karena ini akan dipasang terakhir ya. Nih, yang ini. Mari kita lepas.
Mounting VGA udah kecabut. Sekarang gue memasang 3 fan bagian depan dulu ya. Di sini gue ngambil yang dari 5-in-1-nya dulu. Tenang aja, nyambung kok yang 5-in-1 sama yang single kayak gini, dia nyambung karena tipenya sama-sama DR12 Pro ya. Oke. Ini kita ambil 3 buah fan. Nah, oke, 3. Dan sekarang gua harus atur-atur dulu posisi mana yang cocok. Habis itu baru deh kita baut. Oke, 3 fan sudah terpasang. Ini kita tutup dulu aja. Oke. Dan pastiin muter ya. Oke, tidak ada hambatan. Nah, sekarang baru deh kita memasang si motherboardnya Z590. Motherboard udah kepasang ya teman-teman. Tadinya abis ini gue pengen masang water coolingnya dulu, tapi kayaknya kalau gue masang water cooling nanti gue belibet sama yang di sini 24 USB 3 sama Type C. So abis ini gue mau rapihin dulu kabel manajemennya. Bukan kabel manajemennya sih, lebih ke kayak nyolok-nyolok kabel-kabelnya yang front panel ini 24 pin Type C, USB 3 dan juga audio di sini mau gua colok-colokin dulu. Beres itu baru kita main ke water cooling dan fan atas. Oke, gua mau colok-colok dulu.
Oke, colok-colokannya udah gua colok ya. Colok-colokannya udah gua colok. 24 pin, USB 3, USB-C, USB 2, audio, front panel, sama yang CPU 8 plus 4 pin. Beres ini gue belum ke ini dulu, tapi gue masang fan dulu yang di atas ya. Dan di samping, di atasnya 3, di sampingnya 1. Mari kita pasang fan-nya dulu. Oke, fan casing semua udah kepasang ya, berarti 3 depan, 3 di atas, 1 di belakang. Dan di sini pakai controller ya. Nanti semua ini akan gua rapihin masuk ke satu controller. Untuk sistem RGB atau LED-nya sendiri, gue tidak menggunakan motherboard synchronized ya. Jadi gue menggunakan tombol LED yang ada di casing. Jadi kalau mau ganti warna bisa lewat casing atau juga bisa lewat sini, dan juga bisa pakai remote. Jadi gua nggak ada sinkronisasi ke Mobo biar motherboard gak diganggu-ganggu gugat gitu. Jadi LED ya LED, fan ya fan, Mobo ya Mobo gitu. Oke. Sekarang gue mau rapihin dulu nih kabel-kabel fan-nya. Oke. Oke, kabel fan-nya udah ya. Di sini memang ada berantakan karena memang susah. Setidaknya posisi di situnya nyaman. Sekarang sebelum ke water cooling, gue mau masangin SSD SATA-nya dulu. Karena posisinya ini begini. Jadi ini tuh sebenarnya buat SATA, cuman biar enak ya udah ini di sini, dan SSD SATA-nya gue taruh di sampingnya. Oke, ini harus dibuka dulu. So, jadi ini nanti gue baut seperti ini. Habis itu gue colok-colok kabelnya.
SSD SATA-nya sudah, sekarang gue mau masang water cooling. Ini rada ribet karena gue harus masangnya dalam posisi berdiri kayak gini. Ya udahlah, langsung aja gue pasang water cooling NZXT-nya. Radiatornya udah terpasang ya teman-teman, jadi hanya kagok pada saat awal aja baut ini dan ini, sisanya ya gampang-gampang aja. Oke, sekarang ini posisinya nanti akan seperti ini ya. Terus kabel-kabelnya gua rapihin, masukin sini biar rapi aja. Soalnya kalau nggak dari awal nanti malah ribet di akhir. Oke. Ini gue rapiin dulu aja kali ya. Water cooling sudah kepasang, sudah dirapiin semua, kabelnya sama gue di belakang ya. Dan sekarang kita akan memasang komponen terakhir, yaitu si RTX 3060. Mari kita pasang. Oke, ini dia graphic card-nya. Buka. Pinggir-pinggirin dulu dusnya. Ini dia si 3060 dari MSI. Nah, sekarang mau gua pasang dulu, berarti di sini yang dilepas itu ada dua yang ini. Oke, gua baut dulu. Oke, semuanya udah kelar, tinggal ditutup-tutup, lalu testing nyala, habis itu preview, dan juga testingnya. Untuk previewnya mungkin sebagian akan gue taruh di episode ini dan sebagian di episode yang kedua. Oke, selamat menikmati.